Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia, NIM 105721118920, kelas M20E, mata kuliah akuntansi manajemen, akan membahas materi mengenai target costing. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya customer selalu ingin mendapatkan suatu produk yang berkualitas tinggi, akan tetapi harganya murah, sehingga perusahaan selalu dituntut untuk melakukan research and development untuk permintaan customer tersebut. Perusahaan perlu menjalankan sistem manajemen biaya total, yaitu terdiri dari yang pertama, penentuan biaya target, yaitu merupakan sistem untuk mendukung proses pengurangan biaya dalam tahap desain produksi. Kedua, penentuan biaya Kaizen, yaitu merupakan sistem untuk mengurangi biaya dalam proses pemanufakturan untuk yang ada dengan cara-cara tertentu. Kemudian kita masuk ke definisi dan formula target costing. Sebelum kita mengetahui target costing, ada baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan target cost, yaitu perbedaan antara harga jual produk yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar atau market share tertentu dengan harga persatuan yang diharapkan. Sementara itu, target costing merupakan penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Target costing merupakan biaya berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga yang menggunakan target costing harus sering mengadopsi ukuran-ukuran penurunan biaya yang ketat atau merancang ulang produk atau proses produksi agar dapat memenuhi harga yang ditentukan pasar, tetapi tetap mendapatkan laba. Formula dari target costing dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu di mana target costing sama dengan harga jual komparatif dikurang laba yang diinginkan. Kemudian target costing versus sistem tradisional, di mana alur kegiatan sistem tradisional adalah sebagai berikut, yaitu anggaran ke produksi, kemudian total biaya, ke harga jual, hasil aktual, ke variance. Dalam sistem tradisional, langkah pertama yang ditempuh adalah penyusunan anggaran. Setelah anggaran disusun, barulah dilakukan kegiatan produksi. Setelah proses produksi selesai, akan diketahui besarnya total biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi tersebut. Dengan demikian, baru ditentukan besarnya harga jual dari produk dengan cara menambahkan laba yang diinginkan oleh perusahaan dengan total biaya yang terjadi. Dari total biaya, keinginan laba ini merupakan hasil aktual dan proses produksi ini. Langkah yang selanjutnya adalah membandingkan anggaran dengan hasil aktual atau biaya aktual dari proses produksi yang telah terjadi. Jika terdapat selisih, itulah yang dinamakan variance. Selanjutnya yaitu target costing. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, di mana harga kompetitif, ke laba yang diinginkan, kemudian target cost, biaya estimasi, kemudian ke variance. Dalam proses target costing, langkah pertama yang diambil adalah dengan menentukan perkiraan harga dari suatu produk yang diproduksi. Setelah harga ditentukan, selanjutnya adalah menentukan laba yang diinginkan. Dengan demikian, akan diketahui besarnya target cost dari produk. Langkah selanjutnya adalah menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan dari proses produksi yang terjadi dan membandingkannya dengan target costing. Selisih dari target costing dan estimasi biaya ini disebut varian atau dikenal dengan kesenjangan biaya
yang harus ditutup. Nah, adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh agar kesenjangan biaya dapat ditutup, yaitu yang pertama, menggunakan bahan pengganti jika hal tersebut tidak mempengaruhi kualitas produk. Kedua, fokus pada desain produk alternatif atau metode produksi. Ketiga, meninjau seluruh rantai pasokan. Keempat, fokus pada skala ekonomi, misalnya diskon pembelian massal, menggunakan tenaga kerja murah jika hal itu tidak mempengaruhi kualitas produk. Yang terakhir, meningkatkan produktivitas dengan memotivasi tenaga kerja. Adapun alasan menggunakan target costing. Target costing dikembangkan atas dua karakteristik penting, yaitu pasar dan biaya. Yang pertama adalah bahwa perusahaan kurang memiliki kontrol atas harga yang mereka inginkan. Pasar, permintaan, dan penawaran sangat menentukan harga, dan perusahaan yang mencoba untuk mengabaikan hal ini, mereka dalam keadaan yang beresiko. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi keadaan tersebut, dalam target costing diambil harga pasar. Kedua adalah bahwa sebagian besar biaya sebuah produk ditentukan dalam tahap desain. Setelah produk telah dirancang dan masuk dalam proses produksi, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mengurangi biaya. Sebagian besar kesempatan untuk mengurangi biaya berasal dari mendesain produk sehingga sederhana untuk membuat, menggunakan suku cadang yang murah, kuat, dan dapat diandalkan. Jika perusahaan memiliki sedikit kontrol atas harga pasar dan sedikit kontrol atas biaya begitu produk telah masuk dalam proses produksi, maka berarti bahwa peluang utama untuk mempengaruhi keuntungan berasal dalam tahap desain, di mana fitur berharga bahwa pelanggan bersedia membayar untuk dapat ditambahkan, dan di mana sebagian besar biaya benar-benar ditentukan, sehingga upaya hanya terkonsentrasi dalam merancang dan mengembangkan produk. Perbedaan target costing dan pendekatan lain adalah bahwa target costing digunakan untuk pengembangan produk yang mendalam. Kemudian adapun keunggulan dan kelemahan target costing, yaitu yang pertama itu keunggulan target costing. 1. Pendekatan produktif untuk biaya manajemen. Kedua, mengarahkan organisasi terhadap pelanggan. Ketiga, mengurangi hambatan dalam manajemen. Keempat, meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan karyawan. Kelima, membangun kemitraan dengan pemasok. Yang terakhir, meminimalkan kegiatan yang tidak bernilai tambah. Kemudian, kelemahan target costing. Menentukan implementasi yang efektif dan pengembangan data biaya rinci. Kedua, pelaksanaannya memerlukan kemauan untuk bekerja sama. Ketiga, membutuhkan banyak pertemuan untuk koordinasi. Yang terakhir, dapat mengurangi kualitas produk akibat penggunaan komponen yang murah yang mempunyai kualitas rendah. Kemudian, adapun perusahaan yang menggunakan target costing, di mana usaha tersebut yaitu ABC Cosmetics. ABC Cosmetics tertarik untuk memproduksi produk maskara baru, dan perusahaan menggunakan strategi penetapan biaya target untuk menentukan biaya target per unit maskara baru mereka. Pertama, ABC Cosmetics melakukan riset pasar dan menemukan bahwa pelanggan akan membayar rata-rata maksimum 9.000 untuk maskara di pasar saat ini. Ini berarti hanya target ABC untuk produk barunya adalah 10.000. Margin keuntungan yang diinginkan perusahaan pada produk maskara baru adalah 20% dari harga target.
yang sama dengan 2.000 dengan menggunakan margin keuntungan dari harga target. ABC Kosmetik menghitung target costing per unit sebesar 8.000. Setelah menghitung target costing per unit maskara baru, perusahaan membuat rencana untuk memproduksi produk sambil menyelaraskan dengan biaya target per unit. Yang terakhir adalah kesimpulan. Itulah pembahasan lengkap mengenai target costing, sehingga contoh penerapannya dalam suatu bisnis. Tujuan mendasar dari penerapan target costing adalah untuk memungkinkan manajemen menggunakan perencanaan biaya proaktif, manajemen biaya dan praktik pengurangan biaya di awal siklus desain dan pengembangan. Dalam suatu bisnis, mengetahui secara pasti biaya yang dikeluarkan dalam proses operasional dan pemasaran adalah hal yang penting untuk mengukur profitabilitas dan memastikan tidak ada pemborosan yang terjadi dalam proses bisnis tersebut. Itulah materi dari target costing. Sekian dari saya. Setiap masalah adalah hadiah. Tanpa masalah kita tidak akan berkembang. Anthony Robbins. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.